Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Arvin akan menghibur kalian dengan cara meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Di video ini adalah part ke 107. Di sebelumnya adalah part 106 di mana Yi-Chen sudah memberikan 12 bunyi kepada gangster kecil atau mematahkan jari-jari tangannya dan pergelangannya sehingga gangster kecil tersebut mengakui atau menjawab sejujur-jujurnya apa yang dipertanyakan oleh Yi-Chen. Mari kita ikuti part ke 107 ini, cerita dari novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasi lebih awal. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 107. Begitu mendengar perkataannya, He Huak yang langsung panik. Dia langsung menunjuk ke arah He Lian. Dengan tergesa-gesa dia berkata, Master Yi, dia adalah bibi keduaku. Kemarin dia menghubungiku dan mengatakan bahwa dia akan menjebak seorang wanita. Wanita itu mempunyai banyak uang. Dia menyuruhku datang di waktu yang tepat untuk mengancam dan membuat wanita itu ketakutan. Jadi aku menyetujui permintaannya. Setelah menyatakan ini, He Huaqian buru-buru berkata lagi, Mas Ri, aku benar-benar hanya dimanfaatkan olehnya. Yi-Chen menarik ke arah He Lian. He Lian langsung ketakutan setengah mati. Setelah itu Yi-Chen menunjuk ke arahnya dan memberikan sebuah isyarat. Kamu kemarilah. He Lian tidak berani mengabaikannya dan langsung berjalan ke depannya, lalu berkata kepadanya dengan suara yang bergetar, Mas Ri, semua ini adalah kesalahpahaman. Kalau aku tahu bahwa Manlan adalah ibu mertua Anda, meskipun aku diberikan 10.000 nyali pun aku tidak akan berani menipunya. Setelah mengatakan ini, dia menunjuk ke arah Qian Hokian dan berkata, wanita jahat bernama Qian Hokian inilah yang sudah menghasutku. Dia mengatakan bahwa adik iparnya sangat kaya, tetapi dia sangat jahat dan sombong. Jadi dia selalu ingin memberinya pelajaran. Oleh karena itu, dia mengajakku untuk terlibat dalam perencanaan untuk menjebaknya. Dia ingin memenangkan villa milik ibu mertuamu. Kenoken juga sangat ketakutan. Dia langsung berkata, Hijen, hal yang dikatakan itu tidak benar. Aku tidak ingin menipu ibu mertuamu. Aku juga tertipu oleh Helian. Selama seharian ini, wanita ini berpura-pura tidak pandai bermain mahjong. Atas dasar ini aku mengajak ibu mertuamu untuk bermain dengannya. Dengan begitu dia akan menghasilkan banyak uang, tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata aku telah tertipu olehnya. Begitu mendengar hal ini, Manlan langsung membentaknya, Kenoken, dasar wanita tidak tahu malu. Kamu masih berani berkata seperti itu setelah menipuku untuk mendapatkan uang dan juga pilaku. Tubuh Ken Hoken langsung gemetaran. Dia melangkah mundur sambil melambaikan tangannya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak melakukan itu. Hei, Lian berkata dengan nada tajam. Kamu masih berani menyangkalnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan riwayat obrolan kita berdua kepada Mas Ri. Setelah mengatakan ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, lalu membuka aplikasi WeChat-nya dan memutar pesan suara dalam ruang obrolan mereka berdua. Dalam pesan suara tersebut terdengar suara Ken Hokian. Kalian, aku dengar Anda sudah kembali ke Jinling ya. Setelah itu terdengar suara He Lian. Ya, aku baru saja kembali 2 hari yang lalu. Ken Hokian, kalian Anda sudah menjadi bandar judi di kasino Makau selama bertahun-tahun. Jadi Anda pasti mempunyai kemampuan yang hebat di meja judi, bukan? Hei Lian, tidak sehebat itu di Makau. Aku hampir tidak bisa menduduki peringkat 5 besar.
Tapi kalau di Jinling, aku berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, yang tidak bisa aku kalahkan. Kan? Wah, itu sudah termasuk hebat sekali. Kalian, aku punya cara untuk bisa mendapatkan banyak uang. Apa kamu tertarik untuk bergabung denganku? Alien, coba jelaskan secara singkat. Kenokian, jadi begini, aku mempunyai adik mereka cukup kaya. Satu unit villa Thompson kelas atas yang mereka miliki senilai lebih dari 100 juta yuan. Dan wanita bodoh ini kecanduan berjudi. Kebetulan sekali Anda mempunyai kemampuan yang sangat hebat di meja judi. Bagaimana kalau kita mengajaknya bermain, lalu Anda mengatur permainannya dengan baik agar bisa menang darinya? Alien, villanya bernilai lebih dari 100 juta yuan lebih. Apa kamu serius? Kerokian, tentu saja, Helian. Baiklah kalau begitu, tetapi setelah aku berhasil menang darinya, aku minta bagian 60%. Kerokian, tidak masalah, Anda 60%, aku 40%. Begitu pesan suara ini diputus, Ken Hoken ketakutan setengah mati. Dia langsung berkata kepada Yichen dengan panik, "Yichen, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku adalah bibimu. Kita adalah keluarga." Yichen menatap ke arahnya sambil berkata dengan santai, "Kita bicarakan masalahmu ini nanti saja." Setelah mengatakan ini, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeretnya ke samping. Kemudian dia menatap ke arah Lian, lalu tersenyum dengan bertanya kepadanya, "Dengar-dengar kemampuanmu berjudi menggunakan trik kotor sangat hebat ya?" Lian segera memberikan penjelasan kepadanya. "Mas Ri, sebenarnya trik kotor ini hanyalah trik kecil untuk berbuat curang. Aku hanya mengerti sedikit soal ini." Ichen menganggukkan kepalanya dan bertanya lagi, "Dalam permainan hari ini, trik curang apa yang kamu lakukan?" Liang langsung menjelaskan, "Meskipun mayong ini sudah diatur, aku bisa langsung mengatur poin pion-pion pada apa saja yang akan didapatkan oleh keempat pemain. Aku mengaturnya melalui komputer terlebih dahulu, kemudian aku bisa menyalakannya melalui ponselku kapan saja. Ketika mesin Mahjong mengacak pion secara otomatis, aku bisa mengaturnya sesuai dengan keinginanku. Setelah selesai diacak, pion-pion tersebut akan naik." Setelah mengatakan ini, dia menjelaskannya lebih lanjut lagi. "Setelah itu, aku juga bisa menggunakan perangkat yang ada di ponselku untuk mengontrol angka dadu yang keluar, untuk menentukan siapa yang akan mengambil pion apa. Aku memberi ibu mertua Anda beberapa pion yang bagus, tapi sebenarnya pion-pion itu adalah jalan buntu. Pion yang dia miliki tidak akan bisa membuat dia menang bagaimanapun caranya. Ditambah lagi Ken Hokian dan New Kuimin juga membantuku, jadi aku selalu stabil dan tidak akan kalah." Setelah mendengar penjelasannya, setelah mendengar penjelasan yang wanita itu berikan, Ichen mengangguk ringan dan bertanya, "Sudah berapa banyak yang kamu rugikan dengan trik yang kamu gunakan ini?" Helen menjawab dengan tergesa-gesa, "Tidak banyak. Biasanya aku tidak menggunakan trik ini saat bermain." Ichen mengerutkan keningnya. "Sudah berapa banyak penjudi yang kamu kalahkan dengan trik ini saat berada di Makau? Di antara para penjudi ini, ada berapa banyak dari mereka yang bangkrut dan kehilangan semua uang mereka sampai mereka rela menjual putra-putri mereka atau bahkan sampai mereka mati?" Ini wajah Helian sudah dipenuhi oleh keringat dingin. Selama bertahun-tahun dia sudah sering melakukan hal jahat seperti itu. Tidak tahu sudah berapa banyak orang yang bangkrut dan hancur karena perjudian itu sendiri adalah jurang yang bisa menelan segalanya. Ada orang yang jatuh ke dalam jurang itu seorang diri, dan ada juga yang jatuh ke dalam sana bersama dengan seluruh keluarganya. Namun Helian sama sekali tidak pernah mempedulikan hidup dan mati orang-orang itu. Dia hanya merasa bahwa ini adalah kemampuan yang dia miliki untuk mencari makan. Kalau lawannya tidak kalah darinya, bagaimana dia bisa memenangkan uang? Jadi selama ini dia tidak pernah merasa bersalah.
Namun hanya dengan melihatnya sekilas saja, Yi Chen bisa langsung mengetahui isi hati orang semacam ini. Orang-orang semacam ini adalah vampir, vampir paling kejam yang ada di dunia. Dia bertahan hidup dengan menghisap darah orang lain, jadi dia sama sekali tidak mempedulikan apakah orang yang dia hisap darahnya itu akan mati atau tidak, dan penderitaannya apa saja yang mereka alami sebelum mati. Tentu saja Yi Chen sama sekali tidak memiliki simpati terhadap orang-orang semacam ini. Dia menatap Helian lekat-lekat lalu berkata sambil tersenyum kepadanya, "Begini saja, bagaimana kalau kita berdua main sebelum sebuah permainan?" Helian terkejut saat mendengar perkataannya lalu bertanya kepadanya dengan heran, "Mas Haji, Anda ingin bermain apa?" Yichan menjawab, "Aku tidak bisa berjudi, aku tidak bisa bermain poker, mahjong ataupun pai go. Aku hanya bisa memainkan satu permainan, yaitu batu gunting kertas." Helian bertanya dengan bingung, "Anda mau bermain batu gunting kertas denganku?" Yichan mengangguk, "Iya, aku ingin bermain batu gunting kertas denganmu. Setiap satu kali permainan mempertaruhkan 10 juta yuan. Bagaimana menurutmu?" Ini Helian berkata dengan gugup, "Master Ji, aku tidak berani bermain dengan Anda." Yichan berkata, "Kamu harus bermain denganku. Terlepas dari kamu mau atau tidak." Helian hanya bisa mengangguk dengan bingung. "Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti perkataan Master Yi." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Master Yi, bagaimana aturan permainannya?" Yichan tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu buru-buru sebelum bermain, aku harus melakukan persiapan terlebih dahulu." "Melakukan persiapan?" Oh ya. Helian terlihat sedikit terkejut. Yichan berkata sambil tersenyum, "Ia melakukan persiapan. Apa kamu tidak tahu? Sama seperti yang kamu lakukan. Kamu membuat semacam Kamu membuat rencana terlebih dahulu untuk menjebak ibu mertuaku. Aku juga ingin bermain curang saat melawanmu." "Apa?" Helian menjadi semakin bingung. Kecurangan apa yang bisa dilakukan saat bermain batu gunting kertas? Dia sudah melakukan berbagai kecurangan sepanjang hidupnya, tapi dia sama sekali tidak tahu kecurangan apa yang bisa dia lakukan saat memainkan permainan ini. Apa jangan-jangan Yichen akan mengeluarkan batu gunting kertasnya sedikit lebih lambat dibandingkan dirinya? Tidak harus mengetahui apa yang akan lawannya itu lakukan agar dirinya dapat mengantisipasi kecurangan tersebut. Namun, bukankah kecurangan semacam ini levelnya terlalu rendah? Saat dia sedang memikirkan hal ini, Yichen tiba-tiba meraih tangan kanannya. Setelah meluruskan kelima jari kanannya, dia langsung mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga terdengar suara krek yang cukup keras. Kelima jarinya langsung patah di waktu yang samaan. Helian berteriak kesakitan, namun pada saat ini Yichen meraih tangan kirinya lalu mematahkan kelima jari tangan kirinya dengan cara yang sama. Sekarang 10 jari Helian sudah tidak bisa dikendalikan, ke 10 jarinya hanya bisa terhubung ke kulitnya, namun hanya terkulai lemas tidak berdaya. Cichan berkata dengan santai, "Dengan bentuk tanganmu ini, aku menganggap bahwa kamu sedang mengeluarkan kertas. Kalau kamu ingin mengeluarkan batu, kamu harus mengepalkan kelima jarimu. Sedangkan kalau kamu ingin mengeluarkan gunting, kamu harus membuat bentuk P dengan dua jarimu. Apa kamu mengerti?" Helen berkata sambil menangis, "Master Yi, 10 jariku ini sudah patah. Aku tidak bisa mengeluarkan batu dan gunting." Yichen berkata dengan kesal, "Aku tidak peduli entah kamu bisa mengeluarkannya atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, ketika kamu berbuat curang kepada orang lain, bukankah kamu juga sama sekali tidak memberikan mereka kesempatan untuk menang? Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa yang mereka rasakan saat berhadapan dengan situasi ini." Helian tidak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yichen yang terlihat seperti orang yang tidak berbahaya ini ternyata adalah orang yang sangat kejam.
Chen mematahkan ke-10 jarinya lalu bermain batu gunting kertas dengannya. Sekarang dia hanya bisa mengeluarkan kertas, bukankah itu artinya dia akan terus-menerus kalah sampai Chen mengakhiri permainannya? Saat ini Chen menatap ke arah Helian lalu berkata kepadanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Ayo kita mulai permainannya." Setelah mengatakan ini, Chen mengayunkan tangannya sambil mengatakan batu gunting kertas. Begitu kalimat ini terlontar, dia langsung mengeluarkan tangannya yang sudah membentuk gunting. Helian tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sama sekali, jadi dia hanya bisa menatap Yichen dengan tatapan tidak berdaya. Yichen tersenyum ringan dan berkata, "Aku mengeluarkan gunting dan kamu mengeluarkan kertas. Aku menang. Kamu berhutang 10 juta yuan kepadaku." Setelah selesai berbicara, Yichen berkata lagi, "Ayo sekarang kita main babak kedua, batu gunting kertas." "Wah, aku menang lagi. Kamu berhutang 20 juta yuan kepadaku." Babak ketiga, batu gunting kertas. "Kamu adalah orang yang benar-benar tulus. Mengapa sejak tadi kamu hanya mengeluarkan kertas? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu berhutang 30 juta yuan kepadaku." Chen sangat menikmatinya. Dalam waktu singkat dia sudah menang 10 kali dari Helian dan sudah mengumpulkan 100 juta yuan. Jadi dia berkata kepada Helian, "Ayo bayarkan hutangmu terlebih dahulu." Saat ini wajah Helian benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Dia berkata, "Mas Ri, aku tidak punya uang sebanyak itu." Chen melambai-lambaikan tangannya lalu, "Tidak peduli, kamu bisa menghubungi keluargamu, hubungi menantu perempuanmu, menantu laki-lakimu, ataupun suamimu. Bawakan semua uang milik keluargamu dan juga semua aset yang bisa digadaikan. Kalau jumlahnya kurang dari 100 juta yuan, meskipun hanya kurang 1 sen pun, aku akan mengirimmu dan semua anggota keluargamu yang berusia di atas 18 tahun ke tempat pembakaran batu bara untuk bekerja di sana agar bisa membayar hutangmu. Gaji untuk 1 bulannya adalah 2.000 yuan. Kapan kalian bisa mengumpulkan 100 juta yuan dan kapan akan membayarkannya kepadaku, itu terserah kalian. Aku beri kalian kebebasan." Setelah mengatakan ini, dia bertanya kepada Hong Wu, "Apa kamu ada kenalan seorang yang mempunyai tempat pembakaran batu bara?" "Ada," Hongwu berkata. "Aku mempunyai beberapa teman yang pernah melakukan tindakan kriminal di Jinling beberapa tahun yang lalu. Setelah itu mereka pergi ke Jinxi dan membuka tempat pembakaran batu bara di sana. Nanti aku bisa mengirim mereka ke sana." "Baguslah," Chen mengangguk, kemudian berkata kepada Helian, "Ayo mari kita buat daftarnya anggota keluargamu. Ada berapa orang?" Helian benar-benar ketakutan. Dia langsung berlutut di tanah dan memohon kepadanya sambil menangis, "Mas Ri, putra-putriku adalah siswa-siswi terbaik yang lulus dari universitas ternama. Saat ini mereka adalah orang-orang penting di masyarakat. Kamu tidak bisa merusak hidup mereka begitu saja." Chen menyeringai dan berkata, "Baiklah, putra-putrimu adalah lulusan dari universitas ternama ya. Tetapi bagaimana dengan putra-putri dari keluarga yang pernah kamu jahati? Apakah anak-anak mereka masih bisa makan? Apakah mereka masih bisa bertahan hidup? Jangankan kuliah di universitas ternama, saat kamu menghancurkan hidup mereka, mengapa kamu tidak pernah memikirkan dampak apa yang kamu timbulkan dari perbuatanmu itu?" Alien benar-benar menyesal, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia memang sudah berbuat jahat kepada banyak orang-orang yang hidupnya sudah dia hancurkan. Jumlahnya sudah tidak terhitung, tetapi dia sama sekali tidak pernah mempedulikan mereka. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan uang. Selama dia bisa mendapatkan uang, hal-hal lainnya menjadi tidak penting lagi. Jadi saat ini balasan datang kepadanya. Chen ingin mengirim putra-putri yang berpendidikan tinggi itu ke tempat pembakaran batu bara untuk bekerja di sana. Ini adalah hukuman terbaik bagi seseorang yang sudah menjadi penipu dan menghancurkan hidup banyak orang sepanjang hidupnya. Helian sangat ketakutan. Dia berkata sambil terus menangis kepadanya, "Mas Ri,
Aku mengakui bahwa aku memang salah. Kalau kamu menginginkan uangku, aku bisa memberikan semua uangku kepadamu. Aku sudah berada di rumah kau selama bertahun-tahun. Aku juga mempunyai sejumlah aset di tanganku. Ada uang sebanyak 20 juta yuan. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tapi aku mohon kepadamu, tolong jangan bawa-bawa putra-putriku ke dalam masalah ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi bank selulernya. Dia menunjukkan jumlah saldonya yang ada di rekeningnya kepada Zichen. Di rekeningnya terdapat lebih dari 21 juta yuan. Zichen berkata dengan santai, kamu bisa menyumbangkan semua uang ini ke rekening donasi resmi Harapan Project. Selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari nomor rekening Harapan Project, kemudian memberikannya kepada Helian sambil berkata dengan dingin, transfer sekarang juga. Helian langsung bertanya, Mas Ri, kalau aku menyumbangkan uang ini, apa Anda akan membiarkan aku pergi? Ican menyeringai dan berkata, kamu berani mencoba bernegosiasi denganku? Helian ketakutan setengah mati saat mendengar jawaban yang diberikan oleh Yichen. Jadi dia langsung mengambil ponselnya dan mentransfer semua uangnya ke rekening donasi Harapan Project yang diberikan oleh Yichen. Setelah mentransfer semua uang yang ada di rekeningnya, dia menyerahkan ponselnya kepada Yichen, kemudian berkata kepadanya sambil menangis, Master Ji, aku sudah menyumbangkan semua uang yang kumiliki. Saldo rekeningku saat ini sudah nol. Apa Anda bisa membiarkan aku pergi sekarang? Setelah memastikan bahwa wanita ini sudah menyumbangkan semua uangnya, Jijan berkata dengan dingin kepadanya, kamu jangan lupa saat kita bermain batu gunting kertas tadi, kamu berhutang 100 juta yuan kepadaku. Uang yang kamu sumbangkan hanya sekitar 21 juta yuan. Kamu masih mempunyai hutang 70 juta yuan lebih. Helen berkata sambil menangis, Master Ji, uang sekitar 21 juta yuan itu merupakan jumlah keseluruhan uang yang aku miliki. Ichen mengangguk dan berkata, bukankah tadi aku sudah memberitahukanmu, kirimkan anggota keluargamu ke tempat pembakaran batu bara untuk bekerja sebagai penggali batu bara. Dalam sebulan kalian akan mendapatkan 2000 yuan. Aku akan melepaskan kalian ketika kalian sudah mendapatkan 70 juta yuan lebih dan membayarkannya kepadaku. Tuh Helian benar-benar hampir tumbang. Dia langsung berseru, Mas Ji, kalau dalam sebulan mendapatkan 2000 yuan, maka dalam setahun hanya akan mendapat 24.000 yuan. Sampai mati pun aku tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk melunasi hutangku. Ichen bertanya balik kepadanya, lalu apa kamu pernah memikirkan bagaimana nasib orang-orang yang kamu jahati sehingga mereka bangkrut dan harus menanggung hutang yang jumlahnya tidak terkira? Apa kamu pernah memikirkan bagaimana cara mereka melunasi semua hutang itu? Setelah mengalaminya sendiri, kamu baru akan menyesali semua perbuatanmu itu, bukan? Setelah mengatakan ini, Yi Chen bertanya kepada He Huaqian, katakan dengan jujur, siapa saja anggota keluarga yang dimiliki oleh bibi keduamu ini? He Huaqian langsung menjawab, dia mempunyai seorang suami, seorang putra, dan seorang putri. Putranya menikah tahun lalu, keluarga istrinya menjalankan bisnis kasino di Jinling. Putrinya baru saja menikah bulan lalu, suaminya adalah seorang rentenir. Target utamanya adalah para mahasiswa muda. Dia sampai membuat puluhan mahasiswa terpaksa melompat dari gedung. Ichen mengangguk kemudian berkata dengan dingin, baiklah, jadi penipu ulung ini mempunyai 2 orang anak. Yang satu menikah dengan putri pemilik bisnis kasino, sedangkan yang satunya menikah dengan seorang rentenir. Keluarga kalian memang keluarga yang tidak benar. Setelah mengatakan ini, Chen langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah pesan kepada Chen Jekai. Isi pesan tersebut adalah, di Jinling ada seorang penipu ulung yang baru saja kembali dari Makau. Namanya adalah He Lian. Tolong cari tahu soal keluarganya. Lalu bawa suaminya, putra dan putrinya beserta suami dan istri mereka ke Thomson kelas atas nomor C11. Meskipun Hongwu merupakan penguasa bawah tanah di Jinling, tetapi dia hanyalah penguasa dunia bawah tanah. Kalau dia memerintahkannya untuk menculik orang-orang ini secara langsung,
dengan kemampuan yang dia miliki dia bisa menculik mereka, tetapi untuk selanjutnya dia tidak bisa berbuat banyak. Namun Chen Kai ini berbeda. Chen Kai adalah juru bicara keluarga Yi di Jinling. Di Jinling bahkan Tuan Besar Song dari keluarga Song pun bersikap sopan kepadanya saat bertemu dengannya. Jadi bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Chen Kai di Jinling. Setelah menerima perintah dari Chen Kai sama sekali tidak membuang-buang waktu, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari keluarga Helian. Pada saat ini Helian masih terus menangis dengan sangat menyedihkan. Dia berlutut lalu bersujud kepada Chen untuk memohon ampun darinya. Dahinya sampai berdarah karena dia terus-menerus bersujud kepadanya. Namun Chen sama sekali tidak menunjukkan simpati kepadanya. Wanita ini sudah membuat banyak orang bangkrut dan hancur mata dibalas mata. Dia harus merasakan sedih bagaimana rasanya bangkrut dan hancur seperti itu. Terlebih lagi saat ini dia hanya perlu merasakan rasa bangkrut dan hancur seperti itu untuk sekali saja. Yichen sudah sangat bermurah hati kepadanya. Bersama dengan Helian yang sedang menangis dengan begitu menyedihkan, Yichen memerintahkan anak buah Hongwu untuk membawa Ken Hokian ke hadapannya. Pada saat ini Ken Hokian sudah gemetar ketakutan. Dia menatap Yichen dan meratap, "Yichen, aku adalah bibimu. Kamu tidak akan memperlakukan sama seperti kamu memperlakukan mereka, bukan? Biar bagaimanapun kamu adalah menantu keluarga Xiao, bukan begitu? Bagaimana kalau kamu mengampuni aku untuk kali ini, ya?" Yichen terkekeh dan berkata, "Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Coba katakan berapa jumlah uang yang kamu miliki sekarang." Tubuh Kian langsung menegang. Kemudian dia berseru, "Aku tidak punya uang. Aku benar-benar tidak punya uang." Yichen berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena kalau tidak kamu akan bernasib sama dengan Helian." Tubuh Kian gemetar di ketakutan setengah mati. Akal sehatnya masih berfungsi dengan baik. Jadi dia langsung berkata, aku punya 5 juta yuan. Ini adalah jumlah keseluruhan uang yang keluarga kita miliki." Ijan mengangguk dan berkata, "Baiklah, buka aplikasi bank selulermu. Biarkan aku memeriksanya sendiri." Ken Hokian langsung panik kemudian berkata dengan tergesa-gesa, Aku tidak punya bank seluler." "Benarkah?" Ijan berkata dengan dingin. "Kalau sampai aku melihat ada aplikasi bank seluler yang terpasang di ponselmu, aku akan mematahkan kakimu." Begitu mendengar perkataannya, Ken Hokian terkejut sampai tubuhnya gemetaran. Setelah itu dia langsung berkata, baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu." Selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi bank selulernya. Saat melihat saldo yang tertera di sana, Ken Hokian langsung panik setengah mati. Saldo yang ada di dalam kartu ini adalah 15 juta yuan lebih. Ini adalah tabungan seumur hidup untuk dia dan suaminya, yang ditambah dengan uang yang diberikan oleh Xiao Yiqian untuk Xiao Weiwei karena dia bersedia menjadi kekasihnya. Tadinya bukan dia yang menyimpan uang ini, melainkan suaminya Xiao Changgan. Namun karena nyonya besar Xiao terus menerus mengincar uang ini, jadi Xiao Changgan langsung mentransfer semua uang itu ke rekening Qian Hokian. Dia berencana menggunakan uang ini untuk membeli rumah, tetapi saat dia melihat-lihat rumah, pada waktu itu dia bertemu dengan Manlan. Manlan mengolok-olok setengah mati. Oleh karena itu dia membatalkan rencana untuk membeli rumah. Dia hanya menjebak Manlan agar dia kehilangan uang dan juga pilihannya terlebih dahulu. Lalu setelah mendapatkan uang darinya, dia baru akan membeli satu unit rumah. Namun kalau Yichen mengetahui bahwa dia mempunyai uang sebanyak 15 juta yuan, dia pasti akan mengambil seluruh uangnya tanpa tersisakan satu sen pun.
Tepat ketika dia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Cici tiba-tiba merebut ponselnya dan memeriksanya dengan seksama. Setelah dia langsung mengerutkan keningnya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya punya 5 juta yuan? Ken Hokian berkata kepadanya sambil menangis, Ichen, ini adalah tabungan kami sekeluarga. Tidak lama lagi keluarga Xiao akan hancur. Bila milik Nyonya besar juga akan segera disita. Kami mengandalkan uang ini untuk akan menggunakan untuk membeli rumah. Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi dengan sangat menjadikan. Sampai sekarang, Hailong belum menikah, Wewe juga belum menikah. Ini adalah pegangan terakhir dan satu-satunya yang kami berempat dan Nyonya besar miliki. Chen mendengus dingin. Memangnya hal ini ada hubungannya denganku? Jangan mengatakan bahwa aku tidak memberimu jalan keluar. Kalau sekarang ini kamu menyumbangkan 15 juta yuan itu, aku akan mengampunimu atas perbuatan yang telah kamu lakukan hari ini. Tapi kalau tidak, aku akan memerintahkan Hongwu untuk menenggelamkanmu di sungai. Sekarang juga silakan tentukan pilihanmu. Kinokan melirik ke arah Tuan Hongwu. Wajah pria itu sangat menyeramkan. Hatinya langsung menegang. Dia langsung berkata sambil ketakutan, baiklah, aku akan menyumbangkan, ampuni aku, dan aku akan menyumbangkan semua uang yang kumiliki. Setelah mengatakan ini, dia langsung menggunakan ponselnya untuk mentransfer seluruh tabungannya ke rekening harapan proyek. Setelah menyelesaikan hal ini, Chen merasa puas. Kemudian ia berkata, baiklah, berhubung kamu cukup bijaksana, maka aku akan mengampunimu. Saat ini Ken Hokian akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia bertanya kepadanya sambil menangis, Chen, sekarang kamu akan membiarkan aku pergi, bukan? Membiarkanmu pergi? Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku akan mengampunimu. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, tapi di part ini cukup di sini dulu dan kita akhiri dulu. Kita sambung di part berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, silahkan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan part berikutnya di video berikutnya.